Bilang Rahmatul Adfal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Agus Pujianto. Yang saya hormati jajaran Bapak-bapak, ibu-ibu guru SMP 3 Watu Malang. Tidak ketinggalan semua hadirin wal hadirat, adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, terutama yang cewek-cewek di belakang. Kiu-kiu, cantik-cantik ya ini. Syukur dikurnia alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Kita harus berbahagia karena dalam hari ini ya, kita itu menyambut Maulid Nabi atau kelahirannya Nabi. Maka kita harus berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, saling berkenalan. Dan semoga dari awal dan sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau satu-satunya Nabi yang bisa menyafaati umatnya. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirat yang saya hormati, adik-adik, sebelum lanjut selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya dari Kabupaten Sepelah dan Desa Sepelah. Yang kesini kalian tahu sendiri jalannya seperti apa. Jadi saya kesini tuh seperti naik onta, susah gitu ya. Dan saya berharap segera diperbaiki. Amin ya, amin. Dan saya di sini diamanati oleh Bapak Kepala Sekolah katanya untuk mengisi acara pada hari ini dalam tema Maulid Nabi. Ini jujur ya, ini jujur. Ini baru pertama kali saya berbicara di depan khalayak umum. Ya bisa dibilang pertama kali dengan orang yang segitu banyak. Jadi ketika nanti ada grogi-grogi, nervous-nervousnya mohon dimaklumi, oke? Ya dilanjut, Maulid Nabi ini adalah suatu kegiatan yang selalu dilakukan setiap tahun oleh umat Muslim. Ya, bertepatan di bulan Rabiul Awal atau biasa disebut bulan Mulud ya, bukan mulut ini ya, bukan, tapi aslinya itu Maulud Rabiul Awal atau Maulud. Nah, kenapa dinamakan bulan Maulud? Karena bulan kelahiran, yaitu bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena lidah-lidahnya orang Indonesia ini nggak suka sesuatu yang ribet, maulud ribet ya. Jadi disingkat menjadi mulud itu. Ya, tahu? Jadi tahu. Don nggak bang? Don. Jadi Nabi itu dilahirkan
di hari Senin, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi memang banyak perdebatan di ahli sejarah, perdebatan kapan tepatnya Nabi dilahirkan. Tapi banyak ahli sejarah yang bersepakat bahwa Nabi itu dilahirkan tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tepatnya kalau umat Islam ya berarti Rabiul 12 Rabiul Awal Hijriah. Jadi kita di Indonesia kan mempunyai dua tanggalan, yang satu Masehi, yang dua Hijriah. Kalau Masehi kita sudah tahu sendiri, sudah tahun 2023, yang bulannya ada Januari, Februari, dan kawan-kawannya. Dan umat Islam mempunyai kalender sendiri, yaitu Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini itu pertama kali dicetuskan oleh sahabat Abu Umar bin Khattab. Beliau ini khalifah kedua dalam Islam. Jadi Nabi wafat digantikan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi Hijrah ini pertama kali dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang patokannya itu dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya namanya Hijriah karena patokannya itu hijrahnya Nabi. Bertepatan dengan 1 Muharram. Makanya tahun baru Islam itu diperingati pas tanggal 1 Muharram, atau biasa disebut bulan Syura. Ya. Aslinya itu Asyura, tapi karena tadi lidah-lidahnya orang Indonesia itu nggak suka sesuatu yang sulit, dari Asyura menjadi Syura. Jadi ada Syura, Safar, Mulut, Bina Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Puasa, Syawal, Dzulkaidah, Besar. Itu tanggalan Hijriah. Nah, Nabi itu dilahirkan di tahun Gajah. Jadi memang patokannya itu tahun Gajah, ya, bukan Hijriah, karena Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi. Berarti sudah Nabi itu diutus menjadi Nabi. Patokannya itu tahun Gajah karena pas tahunnya Nabi dilahirkan itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Jadi kronologinya ini seperti ini. Jadi ada raja di Yaman, namanya itu Abraha. Dia itu merasa iri dengan adanya Ka'bah, karena Ka'bah itu menjadi pusat, menjadi sentral orang beribadah. Makanya Abraha ini merasa iri. Bahkan sampai Abraha ini itu membangun kuil untuk menandingi Ka'bah yang dinamakan Qulais di Gunung Sanaa. Tapi karena dicemooh oleh masyarakatnya sendiri, diolok-olok, akhirnya saking gemesnya, ya, jadi Abraha itu gemes, akhirnya dia, halo, nah, selamat siang. Lanjut cerita, oke? John, nggak bang? Jadi Abraha ini memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah bersama dengan pasukannya. Jadi pasukannya itu sangat dahsyat, banyak itu. Jadi sampai kabilah-kabilah di desa-desa itu yang hendak melawan itu diratakan semuanya. Sampai akhirnya di Mekah bertemu dengan orang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya. Nah, beliau Abdul Muthalib itu adalah pemuka di kaum Arab. Jadi pembesar. Kalau di sekolah ya jadi kepala sekolahnya, ya seperti gitu.
Jadi berunding, Abraha bersama Abdul Muthalib berunding bahwa Abraha di sini tidak mau berperang, tapi hanya bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah karena iri dirinya, karena saking gemesnya ya. Dan Abdul Muthalib dirasa bangsa Arab ini tidak mampu melawan kekuatan gajah. Jadi Abdul Muthalib memerintahkan warganya untuk mengungsi di gunung. Sambil Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, saya serahkan Baitullah ini, rumahmu, kepadamu. Terus setelah Nabi Muthalib ini berdoa, beliau menyusul warganya ke gunung. Dan datanglah pasukan gajah. Duduk. Sudah di depan Ka'bah itu gajah nggak mau sebenarnya, udah menolak, sudah mau balik ke Yaman. Tapi karena dipaksa terus, akhirnya gajah maju terus sampai di Ka'bah. Depan Ka'bah Allah mengutus burung yang bernama burung ababil. Kalau diriwayatkan itu burungnya itu mirip layang-layang dan seperti burung pipit. Jadi bukan burung dara yang enaknya nyambung terus ya. Bukan burung dara. Dan burung tersebut itu membawa kerikil dari neraka ya. Yang diriwayatkan itu besarnya hanya sebiji kacang. Sebiji kacang, jadi 3 ya, 1 di paruh, 2 di kaki burung. Saking dasarnya kejadian tersebut sampai diabadikan di Al-Quran yang bernama surat apa namanya? Surat Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apakah engkau Muhammad tidak melihat apa yang Allah telah perlakukan kepada pasukan gajah? Terusnya apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Dia Allah telah menjadikan tipu dayanya itu sia-sia? Cek. Wassalamualaikum tayran ababil. Dan Allah mengirim burung yang bernama burung ababil, tarmihim bi hijaratin min sijjin, dengan membawa kerikil yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga menjadikan mereka pasukan gajah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi sangat dasarnya, kalian tahu kan daun-daun yang dimakan ulat? Bolong-bolong, tahu? Jadi sangat panasnya itu. Jadi kalau kerikil biasa, kalian bisa coba nanti di rumah ya. Kalian bakar kerikil, terus gosok-gosokkan ke wajah. Rasanya pasti panas. Dan kerikil ini itu dari neraka, sangat panasnya. Kalian tahu seberapa panasnya neraka? Tahu nggak? Halo? Selamat siang. Diriwayatkan panasnya neraka itu, diriwayatkan laki-laki, ini siksa paling ringan di neraka ya. Siksa paling ringan di neraka itu laki-laki yang kakinya ditaruh 1 butir, 1 kerikil dari neraka sehingga otaknya itu mendidih. Itu sangat dasarnya. Jadi ketika kerikil-kerikil itu diterbangkan ya, dari atas mengenai pasukan gajah, itu langsung lenyap. Jadi langsung lenyap. Nah, makanya itu secara singkat tentang kaum gajah atau pasukan gajah, sehingga Nabi itu
dilahirkan pas tahun gajah. Don nggak bang? Don nggak bang? Oke. Jadi Nabi itu, jadi kejadian gajah itu kalau di Masehi itu tahun 570 Masehi, atau diriwayatkan bertepatan dengan bulan Muharram atau Februari. Jadi 50 hari setelah pasukan gajah itu Nabi dilahirkan. Jadi Nabi dilahirkan bukan bareng dengan pasukan gajah itu enggak, tapi selang 50 hari. Dan Nabi dilahirkan dari ibu yang bernama ibunya Nabi namanya siapa? Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib Abu Thalib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil berkembang, banyak saat remaja. Umur 25 memberi istri Khadijah. Inilah
Kenapa dia 30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu belajar akhlak mulia 40 tahun usia mendapatkan risalah dia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kita sang rasul yang terus berubah. Inilah kita sang rasul yang terus berubah, yang terus berubah, yang terus berubah. Wahajul aryam tasduhu bil layalil maulid والنور يبدو بالمعالي أبدي رأت الأديار تجبر بليالي المولد وبريق النور يبدو بالمعالي أبدي وبريق النور يبدو بالمعالي أبدي وبريق النور يبدو بالمعالي أبدي Udah tahu ibunya Nabi namanya siapa? Loh. Siti Ami. Nah, jadi beliau itu lahir dari ibu yang bernama Siti Ami. Nah, dan waktu usia beliau di kandungan 2 bulan, ayah beliau itu meninggal yang bernama Sayyid Abdullah. Harus hafal ini. Hapuslah. Jadi beliau itu lahir dengan yatim, yaitu tanpa seorang sosok ayah. Dan kalau di Arab itu, ketika mempunyai anak itu seorang ibu tidak menyusui anaknya. Jadi anaknya itu dititipkan oleh ibu yang menyusui lain, seperti halnya Nabi. Dan Nabi disusui oleh seorang ibu bernama Halimah. Setelah beranjak dewasa, di umur beliau 6 tahun, ibunya meninggal. Ibunya meninggal saat perjalanan ziarahi makam ayahnya. Jadi di perjalanan, di tengah perjalanan, ibunya sakit lalu meninggal dunia. Beliau pun di umur 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Lalu beliau itu besar bersama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Beliau besar bersama kakeknya Abdul Muttalib sampai beliau berumur 8 tahun. Beliau berumur 8 tahun, lalu kakeknya meninggal, digantikan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Abdul Muttalib itu kakeknya, Abu Thalib itu pamannya. Jadi Nabi itu kecilnya itu pengembala, ngarit, pengembala kambing. Dan saat beliau remaja, beliau itu berdagang dengan satu bos wanita yang bernama Siti Khadijah, yang kelak akan menjadi istri. Nah, Nabi ini adalah orang yang teladannya itu baik. Beliau sopan, jujur, berkarisma. Bahkan sampai beliau itu mendapat julukan Al-Amin. Bukan Amin waladhdallin, Amin bukan ya.
Al-Amin itu maknanya orang yang dapat dipercaya. Saking jujurnya Nabi. Jadi kalau kalian mau mencontoh Nabi ya, jadilah orang yang jujur. Ya. Jujur gak? Yakin? No poaching FF ko, poaching no. Saya tidak yakin karena biasanya kalau anak-anak sekolah beli buku di sekolah yang harusnya 50 bilang sama orang tuanya menjadi 100. Nah itu sudah jujur itu. Jadi kalian harus jujur ya. Kalau disuruh iuran 50 ya bilang sama orang tua 50, jangan 100 ya. Nanti 100 ya 50 buat beli rokok. Ada yang rokok di sini? Banyak. Di apa? Yang teteringi jal. Pen teteringi apa mati? Teteringi. Jadi Nabi itu jujur ya, Al-Amin. Jadi saking Nabi itu jujur, dermawan dan karismatik sampai Siti Khadijah itu terpikat. Jadi di umur 25 ini Siti Khadijah melamar Nabi. Jadi bukan Nabi yang melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar Nabi. Jadi perempuan melamar laki-laki itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada perempuan di sana ya tertarik dengan laki-laki di sini, tapi jangan sekarang ya. Kalau ada idaman laki-laki takut direbut orang lain, bisa langsung dilamar. Kalian mau dilamar perempuan yang laki-laki? Mau tidak? Tidak. Mau tidak? Tidak. Kalau mau ya akhlak kalian harus diperbaiki. Ya. Jadi singkat cerita Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai oleh putri sulung mereka yang bernama Siti Fatimah. Nah Siti Fatimah ini yang kelaknya akan melahirkan dzurriyyah Nabi yang sampai sekarang dikenal dengan istilah Habib. Nah, ini jalurnya lewat putri beliau Siti Fatimah. Dan singkat cerita itu di umur 40 tahun Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Halo selamat siang. Itu yang belakang mana suaranya? Di umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi tadi Siti Khadijah istri setia, jadi paling setia menemani saat Nabi itu masa-masa sulit. Jadi pertama Nabi diangkat menjadi Rasul itu adalah masa-masa sulit beliau. Tapi dengan didampingi oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah, akhirnya bisa terbantu. Dan Siti Khadijah ini adalah merupakan satu orang pertama yang pertama mengimani Nabi, yang pertama percaya bahwa Nabi ini menjadi Rasul. Nah, itulah sejarah singkat tentang kehidupan Nabi. Ya. Halo. Nyajal. Jadi Maulid Nabi ini itu nyambung tapi orang kena. Suatu tradisi, oke? Ini suatu tradisi. Jadi Maulid Nabi ini bukan produk agama. Bukan produk agama. Makanya banyak orang di sana yang tidak setuju. Ada pro dan kontranya. Mutok 16 teman. Yang kontra mengatakan Maulid Nabi itu tidak boleh karena tidak diajarkan di zaman Nabi. Dan sejarah Maulid Nabi ini yang pertama melakukan adalah raja yang bernama Raja. Ada yang tahu? Kenapa orang? Mudofir. Rajanya itu bernama Raja Mudofir.
Jadi ini raja di Irak, Di Irak. raja yang dermawan. Ini yang pertama kali melakukan maulid Nabi. Maka maulid Nabi ini tradisi, oke, bukan sebuah ajaran agama Islam. Makanya banyak pro dan kontranya. Berapa bazoi? Ada yang mengatakan bid'ah dolalah, puluh bid'atin dolalah, puluh dolalah bid'ah. Jadi kalau kalian melakukan acara maulid Nabi, itu kalian dolalah, tersesat. Jadi kalau kalian tersesat, kalian masuk neraka. Jadi kalian semua ini dan saya sendiri adalah ahli surga, bukan ahli neraka, oke? Itu menurut pandangan orang-orang yang kontra dengan maulid Nabi, dan bahkan mengeluarkan statement yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak bisa dipungkiri bahwa maulid Nabi ini kita itu ulang tahun Nabi, ya, karena memperingati hari lahir kan berarti ulang tahun, ya kan? Dan ulang tahun ini produknya orang Muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi luar sana. Dan kalau kita menyerupai suatu kaum, maka kita termasuk dalam kaum tersebut. Jadi kalau ketika kita maulid Nabi, ya berarti kita ulang tahun. Kalau kita ulang tahun, berarti kita menyerupai orang Kristen. Kalau kita menyerupai orang Kristen, berarti kita termasuk orang Kristen. Kalau kita termasuk orang Kristen, ya berarti bukan orang Muslim, kan gitu. Itu menurut statement mereka. Tapi yang pro juga punya statement membantah dengan statement, yaitu hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka niscaya aku adalah penolong di hari kiamat. Jadi itu statementnya orang yang pro, ya, pro dengan maulid Nabi. Jadi kalau kalian itu merayakan maulid Nabi, berarti kalian senang dengan perayaan Nabi, mengagungkan. Kalau kalian senang, maka kalian besok akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Dan tadi statement yang tadi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu dibantah oleh yang pro. Karena man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud tahu? Halo? Tahu nggak asbabul wurud? Jadi kalau Quran itu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ketika ada orang yang mencuri, turunlah ayat pencuri yang dipotong tangannya. Itu namanya asbabul nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, sebab hadis itu dikeluarkan oleh Nabi. Jadi hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu ceritanya di perang Uhud. Ada sahabat yang bertanya, di mana Nabi perang tapi orangnya sama, pakaiannya sama, muka-mukanya sama, karena sama-sama orang Arab, gitu kan. Terus Nabi memerintahkan untuk kaum muslim memakai ikat kepala, dan Nabi menambahkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang tidak pakai ikat kepala maka ya kalau dibacok nggak apa-apa, karena sudah seperti orang kafir kan gitu. Nah, makanya statement itu tidak pas atau tidak cocok untuk digunakan melarang maulid Nabi. Jadi kenapa maulid Nabi ini tetap dilestarikan? Karena tujuannya, karena memang ada tujuan. Dan ulama terkemuka Imam As-Suyuti pernah ditanya, apakah orang merayakan maulid itu mendapatkan pahala? Lalu beliau menjawab, ya, orang yang melakukan maulid mendapatkan pahala selagi acaranya itu sesuatu yang positif.
dengan dibacakan Maulid Nabi Al-Barzanji, Maulid Tiba, Sholawatan, dan Sodaqoh, ya, karena disebutkan di hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Al-Baqilu alladhi man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, ya ini menurut Nabi loh ya. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut, dia tidak bersolawat kepadanya. Jadi ketika ada nama Nabi disebut, kalian harus bersolawat kepada Nabi, biar tidak dicap sebagai orang yang paling pelit. Jadi saya ulangi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli. Halo. Al-Baqilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Jadi ketika nama Nabi disebut itu sholawat, oke? Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli. Yuk. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Bareng-bareng, oke? 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman ka'annama anfaqa jabalan min adh-dhahabi fi sabilillah. Kurang, hadisnya kurang ternyata. Man anfaqa dirhaman fi maulidi ka'annama anfaqa jabalan min adh-dhahabi fi sabilillah. Barang siapa yang sedekah 1 dirham di bulan kelahiran Nabi, di hari kelahiran Nabi, sekarang berarti, atau bulan Rabiul Awal, maka dia seperti 1 dirham, maka dia seperti sedekah 1 gunung emas, 1 gunung emas di jalannya Allah. Jadi kalau 1 dirham zamannya Nabi itu pakai koin emas, ya, atau dirupiahkan sebesar kurang lebih 2 juta rupiah. Kalian punya uang 2 juta rupiah? Punya? Sini sedekahkan ke saya. Punya uang? Jadi ini dirham dari Nabi, ya. Tapi kalau untuk sekarang ukurannya dirham itu berbeda. Dirham itu sekitar 5.000 rupiah. Jadi kalau kalian punya rezeki, kalian punya uang, ya sedekahkan, karena pahalanya sangat besar. Ya tadi yang 1 dirham, 1 koin emas itu setara dengan 1 gunung emas. Jadi Maulid Nabi ini suatu hal yang positif, suatu kegiatan yang positif, makanya tetap dilakukan. Dan dengan adanya Maulid Nabi ini dibacakan tentang tadi riwayat-riwayat Nabi, kehidupan Nabi, supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Nabi. Tak kenal maka tak kenal maka tak. Cinta dari mata turun ke hati itu mudah. Dari mata turun ke hati itu mudah. Contohnya lewat, cewek lewat nih, wih putih mulus, bening, mudah kan cinta kan? Misalkan di IG, putih mulus, follow, putih mulus, follow. Itu karena apa? Karena cinta dari mata turun ke hati itu mudah. Tapi bagaimana caranya kita cinta kepada Nabi padahal kita tidak pernah bertemu dengannya, nah, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu. Makanya dengan cara apa? Dengan cara kita acarakan Maulid Nabi, dengan sholawat, berbanyak sholawat, dengan membaca sejarah Nabi. Dan makanya kalau di desa-desa itu acara Maulid Nabi dimanapun itu biasa diadakan.
Dan biasanya setiap malam dibacakan Maulid Al-Barzanji. Jadi Maulid Al-Barzanji ini adalah sebuah buku atau kitab itu bahasa Arab, dan bahasa Indonesia itu buku sejarah Nabi. Jadi memang dibacakan. Biar apa? Biar kita semakin kenal dengan Nabi, biar apa? Kita semakin sayang. Halo. Udah bosan? supaya kita lebih kenal, lebih cinta, supaya apa? Supaya kita dicatat sebagai umatnya. Kalau kita sudah dicatat sebagai umatnya, maka kita berhak mendapatkan syafaatnya. Jadi syafaatnya Nabi itu penting. Ya. Apakah boleh sepenting itu? Halo? Syafaat Nabi itu penting. Jadi besok itu di Yaumul Qiyamah itu ada yang namanya Yaumul Hisab. Bukan hisab seperti hisab rokok, itu bukan ya. Jadi ada yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Jadi besok itu pas hari kiamat kalian amal dihitung. Jadi kalau misalkan yang buruk 80%, yang baiknya 20%, itu otomatis kalian masuk mana? Masuk surga. Karena apa? Karena dengan pertolongannya Nabi, dengan syafaatnya beliau. Makanya kalau kalian perhatikan dimanapun, kalau orang ceramah pasti orang ceramah sambutan MC ya, pasti diawali dengan semoga kita tergolong umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Benar atau tidak? Benar. Karena penting syafaatnya Nabi itu. Nah, kalau kita sudah cinta, ya, balik lagi ya. Kalau kita sudah cinta, maka apapun hal yang orang kita cintai, pasti kita akan melakukannya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak? Benar atau tidak? Contohnya ada orang yang sejoli lah, laki-laki sama suami istri. Ini contohnya suami istri ya. Karena kalau sudah cinta, hal yang tidak disukai itu menjadi suka karena menjadi cinta. Contohnya misalnya cewek-cewek nih ya, kan biasanya kalau cewek-cewek itu nggak suka sepak bola, benar atau tidak? Nah, biasanya tidak suka sepak bola. Tapi karena laki-laki yang disukai itu suka sepak bola, maka dengan sukarela si perempuan nonton sepak bola. Begitupun dengan laki-laki. Biasanya rata-rata laki-laki tidak suka nonton Korea, benar atau tidak? Ya, betul. Apa suka di sini? Tapi walaupun tidak suka karena ceweknya suka nonton Korea, akhirnya nonton. Dia satu frekuensi dengan ceweknya itu. Tapi saya tekankan di sini tidak boleh pacaran. Oke? Saya tegas di sini tidak boleh pacaran. Pacaran itu haram. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena saya jomblo. Ya? Karena saya jomblo, makanya saya berani mengatakan pacaran itu haram. Wah, haram. Pacaran haram. Halal kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, ukuran kalian loh. Haram. Pacaran haram. Karena apa? Karena kalau sesuatu hal yang haram, kalau diteruskan itu nggak baik, ujung-ujungnya nggak baik. Malah akan terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Makanya saya pesan untuk adik-adik semuanya, memang karena namanya perasaan itu sudah fitrah ya, namanya suka sesama jenis, suka sama lain jenis itu sudah fitrah.
sudah kodratnya manusia. Tapi sebisa mungkin kalian jangan terjerumus dengan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama, yaitu dengan pacaran tadi. Karena nggak ada yang pacaran itu baik ya. Karena ada yang mengatakan statement, semenjak pacaran aku jadi sergap sholat, semenjak pacaran aku jadi sergap ngaji. Nggak ada, bullshit ngomong seperti itu. Hal yang didasari dengan hal yang tidak baik itu akhirnya ujung-ujungnya tidak baik. Yang tadinya misalkan ya suka majlisan, suka ada orang yang majlisan itu hanya biar ketemu sama cewek, ada. Nah itu dijadikan kedok. Nah akhirnya karena ceweknya itu tidak dapat, akhirnya majlisannya berhenti. Itu jadi perbuatan baik itu jangan didasari oleh perbuatan buruk. Kalau kalian suka majlisan ya berarti kalian karena cinta Nabi dan karena cinta dzurriyyah Nabi, agar dia tetap berjalan. Gitu. Sampai mana tadi? Halo? Sampai mana tadi? Sampai cinta. Nah jadi kalau kita sudah cinta dengan Nabi, maka apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang diperintahkan Nabi, apapun yang dilarang Nabi, pasti akan kita lakukan. Dan poin penting Nabi itu yang sangat ditekankan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi buat kalian generasi Z ya, Gen Z zaman now yang sekarang sudah semuanya serba mudah, sudah gadget, dengan menggunakan gadget bisa berkeliling dunia. Kalian harus pintar-pintar, harus bijak-bijak dalam menggali informasi. Karena banyak kejadian orang nonton YouTubean enggak? YouTubean atau enggak? YouTube. Biasanya orang nonton YouTube itu nonton game. Game itu ada channel Brandon Game, Pascol itu kan. Nah itu tuh kalian tuh harus benar-benar bijak dalam mengambil tersebut, karena toksik. Nah, Brandon kan itu toksik, Pascol toksik, dan rata-rata gamers, YouTuber gamers itu toksik. Dan akhirnya apa? Masuk kotak kalian, masuk ke otak kalian, akhirnya digunakan sehari-hari. Perkataan yang tidak pantas digunakan sehari-hari. Makanya kalian harus bijak. Karena tidak sulit membedakan antara baik dan benar. Itu tidak sulit. Karena disebutkan amar ma'ruf nahi munkar. Kebaikan itu dinamakan ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya dikenal. Jadi kebaikan, walaupun kita tidak tahu kebaikan itu kebaikan, tapi secara naluriah kita sebagai manusia itu kita tahu bahwa itu hal yang baik. Makanya dinamakan ma'ruf, dikenal. Dan keburukan itu dinamakan mungkar. Mungkar itu tidak disukai, diseliti. Maka secara naluriah kita itu tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik. Kalian harus benar-benar bisa membedakan. Karena kalian dikaruniai oleh tetap mitra, ya. Karena disebutkan, halo, kalian memang harus benar-benar
bijak dalam mengambil sesuatu, apalagi itu di internet. Karena tidak jarang akhirnya anak itu berani sama orang tua. Halo? Anak itu berani sama orang tua karena pengaruh itu. Satu, pengaruh pergaulan. Dua, pengaruh teknologi. Akhirnya anak-anak itu sampai berkata kasar pada orang tua. Kalian jangan sampai berkata kasar kepada orang tua, karena kalian tidak akan ada di dunia ini tanpa adanya orang tua. Apakah ada yang di sini lahir dari batu? Ada? Sungguh? Tidak ada kan? Jadi kalian harus menghormati orang tua. Jangan sampai menyakiti perasaan dengan omongan-omongan tadi toksik. Karena terutama pada ibu kalian, karena ibu kalian perempuan, benar atau enggak? Ibu kalian itu perempuan dan hatinya perempuan itu rapuh, jadi memang tidak bisa disenggol sedikit, gampang baper, benar atau enggak? Yang saya cek, perempuan itu nggak mau baper. Jadi jangan sampai kalian itu ngomong kasar sama orang tua. Hormati beliau. Sejenaklah kalian renungi betapa perjuangan orang tua kalian dalam satu, mengandung, dua, melahirkan dengan taruhan nyawa, tiga, menghidupi kalian yang pagi-pagi harus bangun kerja, cari uang, meras keringat. Apakah orang tua kalian tidak bosan? Pastinya bosan. Tapi karena ada tuntutan kalian, maka tetap dilakukan. Itulah orang tua. Maka saya pesan kepada adik-adik semuanya, jangan sampai kalian berani sama orang tua, apalagi sampai berkata kasar kepada orang tua. Dan memberetek kepada guru. Kenapa guru? Karena guru itu orang tua kedua kalian. Jadi coba lihat wajah-wajah guru kalian. Itu perjuangan guru berat. Karena satu orang, kalau satu kelas berapa orang? Satu kelas berapa orang? 30. Satu kelas berapa orang? Berat. Satu orang harus menghadapi 26 orang yang tidak semuanya baik. Benar atau tidak? Kadang ada yang suka jahil, tidur di kelas, kubres. Benar atau tidak? Berat dari guru. Jadi jangan sampai kalian itu berani dengan guru, apalagi berkata kasar kepada guru. Bahkan kalau di Alalah, tahu kita Alalah? Tahu. Itu disebutkan uqatimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani minhu syarhu wa syarafu. Di Alalah itu disebutkan lebih didahulukan orang tua dari orang tua, lebih didahulukan guru dari orang tua. Walaupun kita memperoleh kemuliaan dari orang tua, itu lebih didahulukan guru. Kenapa guru? Kalian tahu Bapak Jokowi? Bapak Jokowi tahu? Siapa? Beliau tidak akan jadi presiden, tidak akan jadi orang nomor 1 di Indonesia tanpa adanya sosok guru. Silakan. Pak Jokowi jadi presiden karena adanya sosok guru. Makanya guru itu lebih didahulukan daripada orang tua. Jadi kalian harus hormati orang tua kalian dan hormati guru-guru kalian. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, karena mungkin kalian sudah bosan, semangat. Saya berpesan pada kalian, semangat dalam mencari ilmu.
kalian harus memanfaatkan waktu kalian yang masih longgar. Kalau saya jadi anak SMP lagi kayaknya nggak mungkin ya, jadi kalian mumpung lagi masih longgar, waktu masih banyak, bertahun-tahun, kalian memang harus semangat. Walaupun memang mencari ilmu itu sulit, dialah disebutkan walaisa kisahul mali duna masaqati tahamaluha fal ilmu kaifa yakun. Ilmu itu lebih utama daripada uang, maka sudah sewajarnya mencari ilmu itu lebih susah daripada mencari uang. Mencari uang itu susah. Kalau kalian mau tahu ya, coba lihat orang tua kalian. Apalagi di bulan-bulan sekarang banyak orang yang hajatan, banyak kondangan, banyak acara. Susah mencari uang itu susah. Tapi lebih susah lagi mencari ilmu, karena ilmu itu buat perbekalan masa depan kalian. Makanya saya berpesan kepada kalian semua, bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, manfaatkan waktu kalian sebisa mungkin, buat bangga kedua orang tua kalian, buat bangga guru-guru kalian, terutama buat bangga sekolah kalian. Jangan sampai kalian menjelekkan nama baik sekolah kalian. Udah cukup? Halo? Udah cukup? Karena sudah siang, sudah ngantuk, sudah panas, ini sudah bosan juga. Intinya itu, semangat buat kalian dalam mencari ilmu. Saya dari awal sampai akhir pasti banyak kesalahan. Nah, saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin.